Selamat berjumpa di pelajaran matematika bersama Budian. Kali ini kita akan membahas materi baru di kelas 10. Nah, materi apa yang akan kita pelajari? Perhatikan peta konsep berikut ini. Jadi pertama kita akan belajar tentang barisan dan deret, di mana barisan akan terbagi menjadi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Jadi khusus untuk materi di kelas 10 ini kita akan bahas tentang barisan, aritmatika, dan geometri. Yang kedua adalah deret, di mana deret juga terbagi menjadi aritmatika dan geometri. Geometri sendiri nanti kita akan lebih kembangkan lagi ke geometri tak hingga, deret geometri tak hingga, yang bersifat konvergen dan divergen. Tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri menggunakan kalimat sendiri. Jadi nanti kalian di akhir bab topik ini harus sudah bisa membedakan mana itu barisan aritmatika dan mana itu barisan geometri. Yang kedua, menemukan rumus dan menentukan suku ke N dari barisan aritmatika dengan kalimat sendiri. Yang ketiga, menemukan rumus dan menentukan jumlah N suku pertama dan menerapkannya untuk menemukan jumlah N suku pertama deret aritmatika dengan teliti. Nah, untuk awal pengantar dari materi ini, kalian tentunya sudah tahu tentang barisan di kelas berapa dulu ya? Waktu SMP antara kelas 7, 8, 9 pasti sudah diberi materi barisan. Ada barisan bilangan ganjil, barisan bilangan genap, gitu ya. Kemudian kalian juga istilahnya ada barisan segitiga, barisan persegi. Masih ingat ya? Ada barisan Fibonacci. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Dan ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa bentuknya nanti kita akan bahas bersama-sama di pengamatan dan juga di uji pemahaman. Nah, untuk pertanyaan pemantik pada hari ini, apakah kalian bisa menjawab kira-kira apakah itu barisan aritmatika? Apa itu deret aritmatika? Apa itu suku dalam barisan? Bagaimana menentukan suku ke N dari barisan aritmatika? Dan bagaimana menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika? Kalau Anda belum bisa menjawabnya, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Yuk, sekarang kita mengamati dulu. Mari kita eksplorasi dulu apa yang ada di soal ini. Ayo bandingkan banyak meja dan kursi pada kedua gambar di bawah ini. Pada gambar 2.1 terdapat satu meja berbentuk segi 4 yang dilengkapi 4 kursi. Jika dua meja disatukan, maka dapat dilengkapi dengan 6 kursi, yaitu pada gambar 2.2. Nah, sekarang mari kita eksplorasi. Jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Bagaimana kalian mengetahuinya dan jelaskan jawabanmu? Dari apa yang kita amati di soal tadi, bahwa ketika satu meja akan bisa dibuat 4 kursi di situ. Lalu bagaimana jika dua meja tersebut disatukan? Maka kalau dua meja tadi disatukan, kursi yang pertama akan ada di sini, 1, 2, 3, dan 4, maka kita bisa menambahkan berapa? Ada 2 kursi baru di sini dan di sini. Sehingga kita bisa peroleh untuk 2 meja kita bisa membentuk 6 kursi, yaitu 4 ditambah 2. Selanjutnya, ketika 3 meja itu disatukan, maka ada berapa kursi yang bisa kita gunakan? Nah, awalnya tadi di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ternyata kita bisa menambahkan berapa? Ada 2 kursi lagi. Sehingga pada 3 meja ini kita bisa membuat 8 kursi. Bagaimana kalau ada 4 kursi yang disatukan? Maka kalau 4 kursi disatukan sesuai dengan pola penataan kursinya tadi, maka kita bisa dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita bisa menambahkan 2 kursi lagi. Sehingga jika mejanya 4, kursi yang dapat disediakan adalah 10. Nah,
Sekarang kalau 5 bagaimana? Kita lihat polanya. Tadi kalau 1, 4, 2 bisa nambah 2 jadi 6. 3 bisa nambah 2 jadi 8. Berarti ternyata antar baris dan baris ini, antar sukunya ini bisa selisihnya adalah 2. Ya kan? Selisih 2. Maka kita bisa tentukan di sini adalah tanpa menggambar 12, di sini berapa? 14. Sekarang kalau yang ditanyakan adalah jika ada 20 orang, tentunya butuh 20 kursi, maka berapa meja yang perlu kita satukan? Coba kalian pikirkan. Baik, dari tabel 2.1 tadi menampilkan pola bilangan 4, 6, 8, 10. Berapa tadi lanjutannya? Ya, 12, kemudian ada 14. Kalau kita boleh teruskan, dia akan menjadi 16, 18, 20, dan seterusnya. Jika diamati lebih teliti, pola bilangan di atas disusun berdasarkan aturan tertentu. Pola bilangan yang demikian disebut dengan barisan bilangan. Ya, kita sudah pelajari itu di SMP kemarin. Sekarang mari kita lihat barisan bilangan yang seperti apakah yang kita bahas hari ini. Suku ke-1 dilambangkan dengan U1 atau juga bisa dituliskan dengan istilah A, ya, khusus untuk U1. Maka U1 kalau di barisan ini tadi nilainya berapa? Betul, nilainya ada 4. Suku kedua U2 berarti nilainya ada 6. Suku ketiga nilainya ada 8. Suku keempat nilainya adalah 10. Begitu pula kalau suku ke N maka dilambangkan dengan UN. Nah, UN-nya yang mana? Tergantung dari apa yang diminta. Mau suku keberapa? Gitu ya. Sehingga barisan bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk umum yaitu U1, U2, U3 sampai dengan U ke N. Barisan aritmetika. Selanjutnya, aturan apa yang ada pada barisan bilangan pada tabel 2.1 tadi? Mari kita lihat. Operasi penghitungan apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Menurut kalian bagaimana? Dari 4 ke 6 maka iya ada penambahan sebesar 2. Dari 6 ke 8 juga ada penambahan sebesar 2. Dari 8 ke 10 ada penambahan sebesar 2. Kemudian kalau kita meneliti antara selisih atau beda dari suku yang berdekatan, yaitu U2 dan U1, maka akan dinilai berapa? U2 dan U1 berarti 6 dikurangi 4 nilainya berapa? 2. U3 dikurangi U2 berarti 8. Kita kurangkan dengan 6 nilainya 2. U4 dengan U5 berarti 10 dikurangi 8 selisihnya juga sama. Anda lihat, apakah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Jawabannya iya. Kali ini kita akan bicara tentang rumus umum atau bagaimana mencari beda atau selisih dari suatu barisan. Kita tahu tadi setiap suku memiliki selisih yang sama. Jadi B itu bisa dicari dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U4 atau U5 dikurangi U4 atau misalkan kita punya suku ke-20 U20 maka dikurangi dengan U ke-19. Lalu bagaimana jika barisan itu memiliki suku terakhir adalah U ke N? Jadi kita bisa menuliskan adalah UN tentunya dikurangi suku sebelum UN yaitu UN min 1. Maka rumus umum dari beda adalah UN dikurangi UN min 1. Nah, setelah kalian mampu menemukan rumus beda dari barisan, maka menurut kalian barisan aritmetika itu adalah barisan yang seperti apa? Coba gunakan kalimat kalian sendiri untuk bisa menentukan barisan aritmetika itu. Oke, kita ke next exploration ya. Kita akan kembali mengamati. Ayo cermati banyak kursi di tiap baris pada gedung pertunjukan seni yang tampak pada gambar 2.3. Baris pertama itu ada 20 kursi saja. Kalau kita lihat ya, dari depan ke belakang, maka akan semakin banyak yang di belakang. Yang di depan itu lebih sedikit daripada yang di belakangnya lagi, begitu ya. Baris kedua ada 24 kursi, begitu pula baris ketiga ada 28 dan seterusnya sampai baris kelima ada 36 kursi. Jika baris itu diteruskan ke belakang sampai baris ke-15, kira-kira berapa jumlah kursi yang
tersedia di sana. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mencari pola. Untuk menentukan banyak kursi pada baris ke-15, sebelumnya kalian amati terlebih dahulu banyak kursi di tiap baris. Berapa beda atau selisih banyak kursi pada tiap baris? Kita lihat, baris pertama ada 20, baris kedua ada 24, artinya itu adalah 20 ditambah 4, atau 20 ditambah 4 sebanyak berapa kali? 1 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan istilah 20 tambah 1 kali 4. Gitu ya. Baris ketiga itu adalah 28, sehingga 28 itu sama artinya 20 ditambah 4 ditambah 4. 20 ditambah 4 sebanyak berapa kali? 2 kali, sehingga kita bisa menuliskan 2 dikali 4 seperti ini. Kita lanjutkan ya. Nah, pada baris keempat ada 32, di mana 32 itu adalah 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Bentuk perkalian ini kalian lihat? Iya, bisa kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4, bisa dituliskan dengan istilah 3 kali 4. Kalau baris kelima 36 berarti 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 kurang 1 ya. Oh benar, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Maka bisa dituliskan dengan 20 ditambah 4 kali 4. Kalau baris itu ke-15, kira-kira berapa penambahannya menurut kalian? Nah, kalau bingung, mari kita lihat pada baris sebelumnya. Baris ketiga tadi 2 kali 4, baris keempat 3 kali 4, baris kelima 4 kali 4. Kira-kira kalau baris ke-15 berapa? Ayo. Betul. Maka dia di sini nanti adalah 14 dikalikan 4. Berapa nilai atau jumlahnya? Iya, nilainya adalah 76. Nah, maka dari pola mulai awal tadi kita pelajari, maka baris ke UN ya, baris ke UN itu bisa dituliskan sebagai 20 ditambah beda, ya kan? Ini berarti beda sebanyak berapa kali? Sebanyak N dikurangi 1 kali. Kok bisa? Coba kita lihat. Baris keempat berarti N-nya 4 dikurangi 1, 3. Ya kan? Kemudian baris kelima dikurangi 1 berarti 4. 15 berarti 14. Ya, maka kalau ke UN adalah N dikurangi 1. Nah, kalau kita disuruh mengisi ini tadi, baris ke-15 adalah 20 ditambah 14 dikalikan, bedanya tadi adalah 4. Nilainya berapa? 76. Ya, dimana 4 ini menyatakan selisih atau beda. 14 ini ya, kurang tanda panahnya kurang tepat ya. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini ya. Kemudian 14 adalah N dikurangi 1, 20 ini menyatakan suku pertama atau bisa kita tuliskan A, dan baris ke-15 ini adalah yang suku ke N-nya atau UN-nya. Maka secara umum dapat dituliskan berarti UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Nah, ini adalah rumus dari UN barisan aritmatika. Nah, tadi kalau kita sudah tahu apa itu beda, kita sudah tahu juga bagaimana menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jika diketahui suatu barisan aritmetika suku ketiga, jadi ini langsung suku ketiga, bukan suku pertama. Suku ketiganya bernilai 9, suku keenamnya bernilai 18. Tentukanlah rumus suku ke N-nya. Oke, bisa dituliskan di sini ya. U3-nya adalah 9, U6-nya ada 18, dan UN-nya berapa? Kita tahu rumus UN itu adalah A ditambah N min 1 kali B. Maka kalau begitu, U ke-6, nah berarti N-nya adalah 6, akan sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1, berapa? Ya, 5B. Katanya besarnya adalah 18. Selanjutnya, U ketiga bisa kita tuliskan berarti menjadi A ditambah berapa?
N-nya 3, berarti N dikurangi 1, betul. 2B sama dengan nilainya katanya 9. Dengan melaksanakan atau melakukan eliminasi, ya, kita kurangkan sehingga diperoleh nilainya adalah 3B sama dengan 9. Maka B bernilai betul 3. Nah, kita tahu sekarang dari barisan ini ternyata memiliki beda 3. Lalu bagaimana menentukan nilai A-nya? Karena kita mau menentukan di sini ya, rumus UN ini. Maka berapa nilai A-nya? Betul, nilai A-nya adalah kita masukkan saja, kita substitusikan. Mari substitusikan B sama dengan 3 ke salah satu persamaan ini, boleh ke U6 atau U3. Kita masukkan saja ke U3. Berarti A ditambah 2 kali B, B-nya adalah 3, katanya sama dengan 9. Maka A sama dengan 9 dikurangi 6, yaitu 3. Nah, kalau kita sudah tentukan bisa menemukan A dan B-nya, tentu kita bisa menentukan suku ke N dari barisan aritmatika di soal. Bagaimana kita menuliskannya? Oke, berarti UN sama dengan A-nya tadi 3 ditambah, berarti N dikurangi 1 dikalikan bedanya yaitu 3. Bu, bolehkah saya sederhanakan? Boleh. Kalau mau disederhanakan jadi 3 ditambah 3N dikurangi 3. Maka rumus UN-nya adalah 3N. Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan contoh atau latihan yang kedua. Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antar bulan tetap. Kita tidak bicara bunga, kita bicara Rudi menabung dengan selalu memberikan kenaikan atau selisih yang sama setiap bulannya. Jika pada bulan kelima nominal uang yang ditabung adalah 70.000 dan pada bulan ke-9 Rudi menabung sebesar 90.000, yang ditanyakan, menurutmu berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung tiap bulannya? Kemudian tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Berarti kira-kira pertama kali dia menabung itu berapa besarannya. Nah, ini kita disuruh menyelidiki ya. Kalau si Rudi buat tebak-tebakan seperti itu, apakah kita bisa menjawabnya? Yuk. Di sini U5 bernilai 70.000, U9 bernilai 90.000. Kita tahu rumus suku ke N itu adalah A tambah N-1 kali B. Mari kita lihat di sini, A kita belum tahu, B juga belum tahu. Jadi yang tahu saja yang kita cari dulu. Pertama U9. Kalau U ke-9, maka kita bisa rubah bentuk ini menjadi A ditambah N-nya 9, berarti kalau N-1 jadi 8 kali B. Nilainya adalah betul 90.000. Yang U ke-5, berarti iya betul A plus 4B katanya sama dengan 70.000. Dengan cara sama dengan apa yang kita kerjakan di latihan pertama tadi, kita lakukan eliminasi. Maka diperolehlah nilai 4B sama dengan 20.000. Dengan demikian kita tahu bahwa beda dari setiap bulan dia menabung sebesar 5.000. Ada penambahan yang tetap yaitu sebesar 5.000. Selanjutnya, kalau yang ditanyakan adalah berapa uang Rudi yang ditabung untuk pertama kali, kita substitusikan saja B-nya ke dalam suku boleh ke-5, boleh yang ke-9. Mari kita masukkan yang ke-5 saja, yang paling kecil ya. Maka A ditambah 4 kali B, berarti B-nya adalah 5.000. Hasilnya katanya 70.000. Maka A sama dengan 4 kali 5.000, 20.000 ya. Maka 70 dikurangi 20.000 berapa? Betul, 50.000. Dengan demikian kita sudah bisa menjawab pertanyaannya di sini. Berapa selisihnya tiap bulan? 5.000. Berapa uang yang ditabung Rudi untuk pertama kali? Besarannya adalah 50.000. Demikian pula jika ditanyakan kira-kira dia mau menabung pada bulan ke-20, berapa besar uang yang harus diberikan si Rudi? Dengan selisih yang sama ya, dengan asumsi bahwa Rudi akan tetap konsisten dengan apa yang dia lakukan. Kita juga bisa mencarinya dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Uji pemahaman cek. Nah, yuk kita sekarang mau menguji pemahaman kita. Apakah kita benar-benar sudah paham apa itu barisan aritmetika? Yang pertama,
Manakah yang merupakan barisan aritmetika dari A, B, C, dan D? Kita sudah diberikan ada 4 barisan ya. Apakah semuanya barisan aritmetika atau ternyata ada yang bukan barisan aritmetika? Ingat apa yang menjadi ciri dari barisan aritmetika? Iya, selisihnya akan selalu sama. Mari kita amati. Untuk yang A, apakah ada selisih yang sama antar sukunya? Iya, betul. Kalau 8 ke 5 itu 3, 5 ke 2 juga negatif 3, 2 ke min 1 juga negatif 3, maka dia memiliki pola yang sama. Maka kalau begitu, apakah A masuk dalam barisan aritmetika? Iya, jawabannya adalah A, yaitu 8,5,2, min 1. Begitu ya. Kemudian yang B, 2, 3, 5, 8. 2 ke 3, 1, 3 ke 5, 2, 5 ke 8, 3. Apakah dia memiliki beda yang sama? Tidak, begitu ya. Kemudian yang C, min 15, min 11, min 7. Kira-kira bagaimana? Betul, dia memiliki selisih atau beda yang sama, yaitu berapa? Positif 4. Maka bisa kita tuliskan B di sini sebagai barisan aritmetika. Nah, lalu yang D, apakah dia juga merupakan barisan aritmetika? Mari kita lihat. Ada 10 ke 8, 2. 8 ke 4, 4. 4 ke min 2, 6. Apakah dia barisan aritmetika? Jelas bukan. Maka yang bukan barisan aritmetika ada di soal B dan di soal D. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah bisa menentukan A dan C adalah barisan aritmetika, mari kita identifikasi berapa nilai A, berapa nilai B, dan bagaimana rumus suku ke UN-nya. Oke, untuk barisan yang pertama yang A ini, A-nya nilai suku pertamanya berapa? Betul, 8. Bedanya berapa tadi? 8 ke 5. Maka rumusnya beda tadi adalah UN kurangi UN min 1. 2, U2 berarti dikurangi U1. Berapa? 5 dikurangi 8? Betul, nilainya adalah negatif 3. Sehingga kita bisa menuliskan rumus suku ke N adalah 8. Kita tulis dulu aja ya, biar ingat. A plus N min 1 kali B. Berarti A-nya adalah 8 ditambah N dikurangi 1 dikalikan min 3. Hati-hati. Apakah bisa disederhanakan? Boleh. Menjadi berapa? 8 min 3N ditambah 3. Atau bisa juga dituliskan menjadi 11 dikurangi 3N. Seperti itu. Lalu bagaimana yang di B? B A-nya berapa? A-nya min 15. Bedanya berapa? Berarti negatif 11. Ya, untuk B berarti negatif 11 dikurangi negatif 15. Ini jadi positif ya. 15 dikurangi 11 berapa? 4. Maka dia nilainya positif 4. Maka kalau begitu rumus UN-nya adalah A plus N min 1 kali B. Berarti min 15 ditambah N min 1 dikalikan 4. Bedanya boleh dijabarkan, boleh. Min 15 ditambah 4N dikurangi 4. Atau bisa kita tuliskan dengan 4N dikurangi 19. Mudah ya? Nah, karena kalian sudah paham tentang barisan aritmetika, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya, kita masuk ke deret geometri. Nah, ada gambar seseorang di situ. Namanya adalah Carl Friedrich Gauss, gitu ya. Carl Friedrich Gauss lahir di tahun 17 atau 1777 sampai 1855 adalah seorang matematikawan Jerman yang telah menunjukkan bakatnya sejak kecil. Ketika duduk di kelas 4 SD nih ya, guru matematika yang memberikan soal berupa penjumlahan bilangan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100. Dan ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama, Gauss yang saat itu masih berusia 10 tahun langsung menjawab 5050. Wow, luar biasa. Kira-kira bagaimana dia memikirkannya? Ternyata dia membuat semacam dua bilangan yang kalau dijumlahkan nilainya sama. Yang mengelompokkan suku-suku pada deret tersebut ya. Jadi kalau ada 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100,
Nah, kemudian dia membayangkan bilangan itu dibagi di tengah, maka 1 akan berpasangan dengan yang paling akhir. 1 ditambah 100 berapa? 101. 2 ditambah 99 berapa? 101. 3 ditambah 98, nilainya juga ternyata sama 101. 4 tambah 97, maka nilainya sama 101. Dia mengerjakan itu, maka sampai di baris yang terakhir yaitu 50 tambah 51 juga akan bernilai 101. Dia langsung dapat membuat kesimpulan penjumlahan bilangan yang sama selama n kali, maka kita bisa merubahnya menjadi bentuk perkalian, ya kan? Maka jadi 50 kali 101. Dia makanya bisa menjawab 5050. Nah, apakah kita juga bisa seperti itu, seperti Gauss menjawab dengan cepat ketika diberi soal ada 1 tambah 2 sampai 100, kita lihat kira-kira cepat siapa, Gauss atau kita nanti setelah mengenal deret aritmatika. Sekarang mari kita analisa ya, kita cermati kembali deret bilangan sebelumnya. Ada 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 100. Apakah bilangan pada deret di atas membentuk suatu barisan? Iya. Barisan apa yang dibentuk dari suku-suku pada deret di atas? Karena memiliki selisih yang sama, maka dia bisa digolongkan menjadi barisan aritmetika. Maka deret aritmetika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi kalau yang namanya deret, suku-suku dari barisan tadi dijumlah. Kalau deret aritmetika, berarti yang dijumlah adalah suku-suku pada barisan aritmetika. Sekarang ayo kita analisa di sini ya, coba perhatikan. Karena dia adalah barisan aritmetika, ya, dari U1 sampai ke UN, kita tahu suku ke N dari barisan aritmetika tadi rumusnya adalah A ditambah N min 1 kali B. Maka dapat dibentuk deret aritmetika dengan menjumlahkan, betul ya? Sekarang kita lihat, kalau ada U1 sampai U ke 10, kita disuruh menjabarkan berapa nilainya, maka dengan menggunakan rumus ini diperoleh bagaimana? U pertama berarti suku pertama, A. U kedua berarti N-nya 2, berarti N dikurangi 1 adalah 1 ya, sehingga bisa dituliskan A kali 1 kali B, seperti ini. Bagaimana kalau U3? Berarti N-nya ada 3, maka A plus N min 1, 2B. Yang ini betul ya, 3B. Kita lanjutkan sampai ke 10. Maka yang ini adalah 4B, yang ini adalah 5B, yang ini adalah A plus berapa? 6B, ini 7B, ini 8B, yang ini sampai 9B. Nah, kalau yang ditanyakan adalah berapa jumlah 4 suku pertama deret aritmatika, kita bisa menyimbolkannya menjadi S4. Berarti kalau jumlah 4 suku pertama, berarti S4 itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U ke-4. Betul ya? Maka kalau dari sini penjabar ini tadi bisa kita tuliskan menjadi apa? A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah A plus 3B. Maka kalau begitu A-nya ada berapa? A-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka ada 4A ditambah B-nya ada berapa? B tambah 2B, 3B, 3B tambah 3B berapa? Betul, 6B. 4A tambah 6B, berarti ada 2 suku. Mana yang bisa kita sederhanakan dari 2 suku ini? 4 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2, maka 2-nya saja yang keluar, sisanya dimasukkan di dalam kurung. 4A dibagi 2, maka 2A ditambah 3B. Nah, kalau begitu kita juga bisa ternyata mencari hubungan antara sukunya dengan rumusnya. S4 tadi kan jumlah 4 suku pertama, berarti N-nya ada 4. Coba kita lihat, di sini bilangannya ada 2. 4 itu kira-kira bisa kita tuliskan sebagai 4 dibagi 2. Nah, kita coba-coba ya. Kemudian 3 di sini bisa kita tuliskan sebagai, kalau kita lihat dari sukunya 4, di sini 3, berarti N dikurangi 1. Nah, apakah ini pola yang benar? Kita akan lihat di soal berikutnya. Nah, sekarang kita coba di
jumlah 10 suku pertama dari deret tadi. Kalau tadi suku keempat, jumlah 4 suku pertama, sekarang 10 suku pertama. Berarti 10 bisa kita tuliskan sebagai U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U ke-6 tambah U ke-7 tambah U ke-8 tambah U ke-9 dan terakhir U ke-10. Nah, berapa kalau kita jumlahkan? Nah, di sini kita punya ada A, U1-nya A, U2-nya A plus B, dan seterusnya ya. Kalau di jumlah A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. 10A. Ditambah, sekarang B-nya kita lihat. B ditambah 2B, 3B. 3B tambah 3B, 6B. 6B tambah 4B, 10B. 10B tambah 5B, 15B. 15B ditambah 6B, 21B ditambah 7, 28B tambah 8, 36B, dan ditambah 9B, nilainya adalah 45B. Nah, sekarang kita mau menyederhanakan dua suku ini. Kita buat dua suku ini menjadi satu suku ya. Maka bisa dibagi berapa? Ya betul, bisa kita bagi menjadi 5. 5 itu berarti dari 10A dibagi 5, 2A ditambah 9B. Nah, kalau tadi S4 dia membentuknya menjadi 4/2, 2A 3 min B. Sekarang kalau di sini 5, maka kita bandingkan dengan sukunya, suku ke N-nya. Karena N-nya 10, ini 5. Kira dapat dari mana ya? Oh, 10 dibagi 2. Kemudian 9 dari mana? 10 dikurangi 1. Betul ya? Nah, maka coba kita lihat. Dari analisa kita tadi, suku keempat adalah 4/2 kali 2A tambah 4 min 1B. Suku ke-10-nya adalah 10/2 kali 2A tambah 10 min 1 kali B. Kalau begitu, kalau sukunya ini kita ganti dengan N, ya, N suku pertama berarti Sn, maka bisa kita tuliskan menjadi N per 2 dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, ini adalah rumus dari deret aritmatika untuk jumlah N suku pertama. Ingat, untuk deret aritmatika. Nah, apakah ada bentuk lain dari jumlah N suku pertama ini? Coba kita perhatikan. Sn tadi kan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali B. Karena UN-nya sendiri adalah A ditambah N min 1 kali B, maka kan bisa kita tuliskan 2A itu bisa kita pecah menjadi A ditambah A. Nah, ini saya tuliskan lagi. N min 1 kali B. Kalau begitu, kita tahu A plus N min 1 kali B ini adalah rumus suku ke N. Sehingga bisa kita tuliskan atau boleh juga dituliskan sebagai A ditambah UN. Jadi, deret dari N suku pertama dari deret aritmatika bisa kita cari dengan rumus yang pertama atau juga rumus yang kedua. Uji pemahaman cek. Kita kembali ke sini. Dengan rumus di atas, ayo hitunglah berapa jumlah deret bilangan 1 tambah 2 sampai 100. Apakah hasilnya sama dengan penghitungan Gauss atau kita lebih cepat daripada si Gauss menghitungnya? Yuk kita lihat. A-nya tadi bernilai berapa? A itu suku pertamanya 1. B-nya ada berapa bedanya? Bedanya ada 1. Dan N-nya ada berapa? N-nya ada sebanyak 100 suku di sini. Ada 100 karena 1, 2, selisih 1 ya. Sampai ke 100 maka N-nya ada 100 bilangan. UN-nya berarti suku terakhirnya. Berapa suku terakhirnya? Suku terakhirnya adalah 100. Sehingga dengan memanfaatkan ini tadi, jumlah N suku berarti keseluruhan, berarti paling banyak adalah 100, berarti N ke 100 sama dengan 100 dibagi 2 dikalikan A-nya adalah 1, UN-nya adalah 100. Sehingga bisa diperoleh 50 kali 101. Jawabannya 5050. Nah, kira-kira cepat mana dengan si Gauss tadi? Kita masuk uji pemahaman yang kedua. Nah, ini ada cerita Pak Artus seorang peternak ayam. Ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 30.000 butir selama 2 bulan. Banyak telur yang Pak Artus kumpulkan membentuk barisan aritmetika. Pada hari pertama, ia mengumpulkan telur ayam sebanyak 50 butir.
Yang ditanyakan berapa butir telur yang Pak Artus kumpulkan pada hari terakhir. Kira-kira yang ditanyakan apa? Coba, kalau kita disuruh menganalisa dari soal ini, maka kita peroleh nilai atau suku pertama dari barisan telur-telurnya Pak Arthur yang dipanen ya. Pertama A-nya ada berapa? Ada 50 hari pertama. Kemudian selisihnya apakah kita tahu? Selisihnya tidak, kita tidak tahu. Tetapi katanya selama 2 bulan, kalau setiap hari diambil, ada 2 bulan, kita buat 1 bulan 30 ya, supaya tidak sulit nanti, maka ada N-nya berapa? Ada 60. Ya kan, hari pertama 50, hari kedua berarti 50 tambah beda, hari ketiga 50 tambah beda, dan seterusnya sampai 2 bulan, berarti sampai 60 hari. Kemudian di situ ada informasi bahwa selama 60 hari tadi, kalau dikumpulkan jumlah telurnya ada 30.000, maka yang 30.000 ini UN atau SN. Apa? Betul, SN-nya. SN-nya sebesar 30.000. N-nya 60, berarti S ke 60 itu 30.000 butir. Berarti yang ditanyakan ini apanya? Berarti yang ditanyakan ini adalah berapa telur yang dipanen Pak Arthur pada hari yang terakhir. Berarti itu yang ditanyakan sukunya, suku ke N-nya. Kira-kira berapa ya suku ke N-nya? Mari kita perhatikan. Kita tahu rumus dari SN itu adalah apa tadi? N per 2 kali A ditambah UN. Setuju ya? Atau yang 2A tambah N-1 kali B tadi. Ini ya. Sekarang karena nih SN-nya diketahui sebesar 30.000, N-nya diketahui adalah 60, A-nya kita tahu 50, ini yang masih ditanyakan. Maka 30.000 sama dengan 30 dikalikan 50 tambah UN. Dengan membagi kedua ruas dengan 30, ruas kanan dibagi 30, ruas kiri dibagi 30, maka jadi berapa? 1000 sama dengan 50 ditambah UN. Kalau begitu berapa nilai UN-nya? Iya, ini kita sama-sama kurangkan dengan 50 ya. Maka 50 dikurangi 50 habis, 1000 dikurangi 50 berapa? 950. Jadi, apa jawabannya? Pada hari terakhir, hari ke-60, ternyata telur yang dikumpulkan Pak Arthur sebenarnya ya, sebesar 950 butir. Wow, luar biasa. Nah, setelah mempelajari video kita kali ini, tentunya di akhir pembelajaran ini Anda bisa menentukan apa itu barisan aritmetika, bagaimana kita menentukan beda dari barisan aritmetika, kemudian apa itu beda, bagaimana kita menentukan suku terakhir atau suku ke N dari barisan aritmetika. Kita juga bisa tahu apa itu deret aritmetika dan rumus dari jumlah N suku pertama dari deret aritmetika. Nah, kalau Anda masih kesulitan dalam menjawabnya, ulangi lagi video ini sampai Anda paham. Selamat belajar, sampai jumpa dan jaga kesehatan. Tetap semangat.